banyak sekali menerima nikmat dari Allah. Jika kita menghitung, niscaya tak akan terhitung. La tuhsuha. Maka oleh karena itu, guru kita mengajarkan kita agar banyak-banyak pula kita bersyukur. Bahkan pengesabah mengatakan, karena nikmat Allah tak terhingga, maka syukur kita juga mesti tak terhingga. Nah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Oleh karena itu, syukur itu belum sempurna kalau baru pengakuan hati dan lisan. Mesti digunakan sebagaimana tujuan dari nikmat tersebut diberikan. Dan jangan pernah menganggap yang kita berikan itu banyak, itu tandanya kita belum bersyukur. Dan jangan pernah menganggap yang kita terima itu sedikit, itu artinya kita belum bersyukur. Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahimsa Putra dari Yogyakarta yang menjadi pemangku menakib pada malam hari ini. Semoga Profesor dan keluarga senantiasa dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang mulia Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Anang dari Surabaya, juga hadir bersama kita Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo, juga hadir juga bersama kita Profesor Kiai Haji eh, Kiai Haji Priyatno, Bunda Haya, Mas David, serta keluarga besar, para petugas menakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, semoga dengan keberkahannya menakib selalu dan senantiasa kita selalu dalam limpahan berkah karomah guru agung kita pada Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masul Qudus Syekh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, kita sering mendengar wejangan pengersabah bahwa tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Karena syukur itu wajib bukan sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita juga sering mendengar ungkapan nikmat syukur dan syukur nikmat. Sepintas kata-kata ini sama maknanya. Padahal jika kita jabarkan, kita uraikan akan berbeda maknanya. Nah, mari kita simak apa perbedaan antara nikmat syukur dan syukur nikmat. Apa itu syukur nikmat? Yang pertama adalah nikmat. Dari segi bahasa, menurut para ulama, memiliki tiga makna. Nikmat itu maknanya tiga. Pertama bermakna kelezatan, kedua bermakna kepuasan, dan yang ketiga bermakna anugerah Tuhan. Ya. Sehingga nikmat syukur artinya merasakan kelezatan,
merasakan kepuasan dalam menerima anugerah Allah. Itu bersyukur. Ya. Jadi nikmat syukur itu intinya ketika kita bersyukur kepada Allah, merasakan kenikmatan. Nah, menurut Profesor Quraisy, nikmat syukur adalah seseorang yang bersyukur itu berarti ia telah memperoleh nikmat dari Allah. Artinya orang yang mampu bersyukur itu sebenarnya anugerah, nikmat ya, dari Allah. Ini senada dengan beliau, Guru Agung kita Pengesah Baos, Quddasallahu Sirah, sering juga menyampaikan bahwa kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan hari ini adalah anugerah atau balasan langsung atas kebaikan yang telah kita lakukan kemarin. Manakib ya, pada hari ini kita lakukan itu balasan langsung atas manakib-manakib yang telah kita laksanakan di sebelum hari ini. Jadi intinya kemampuan kita untuk beramal soleh itu balasan langsung dari amal soleh kita yang lalu. Amal soleh berupa amaliyah solat, zikir, khotaman, manakiban yang kita lakukan hari ini merupakan balasan langsung dari amal soleh, amal solat, zikir, khotaman, manakib yang telah kita lakukan kemarin. Dan oleh karenanya kita merasakan kenikmatan dalam melaksanakan amalia-amalia tersebut. Ya. Ini mungkin kita berbeda-beda rasa nikmatnya ketika kita menghadiri majelis manakib. Ya. Sebab ya sesungguhnya kita tidak akan bisa melakukan kebaikan atau beramal soleh kecuali kalau kita berkehendak melakukannya dan kehendak kita itu direstui oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Orang yang bersyukur itu ia akan merasakan kelezatan dalam bersyukur. Manusia itu dapat mengalami tiga macam kelezatan. Kata ulama, manusia bisa mengalami tiga macam kelezatan, yakni kelezatan jasmani, kelezatan nafsani atau nafsu, dan yang bisa mengalahkan kelezatan jamani dan rohani, itulah kelezatan ruhani. Nah, yang pertama adalah kelezatan jasmani. Ya. Apa tadi? Kalau kita mendapatkan nikmat, kita merasakan kelezatan. Kelezatan dibagi tiga, jasmani, nafsani, dan ruhani. Nah, yang pertama adalah kelezatan jasmani. Jasad kita yang merasakan kenikmatan, jadi ketika kita mendapatkan anugerah berupa nikmat dari Allah, jasad kita merasakan kenikmatan tersebut. Jasad, jasmani. Contoh, dicontohkan oleh para ulama. Kalau kita haus, ya, kalau kita haus, lalu kita minum air dingin, rasanya nikmat sekali. Ya. Nah, rasa yang dirasakan ketika kita haus minum, inilah yang dinamakan nikmat jasmani. Rasakan kenikmatan secara jasmani, rasa dahaga hilang. Nah, yang kedua, kelezatan nafsani. Kelezatan nafsani ini adalah nafsu, ya. Bisa mengalahkan kelezatan jasmani. Ya. Contoh, pada saat kita sedang asik menikmati pertandingan sepak bola, barusan tadi ya, sepak bola, kalah lagi ya, 5-1, 1-5. Pada saat kita sedang melaksanakan atau kita asik menikmati suatu hobi kita, sebagai contoh menonton pertandingan sepak bola, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang kita membuat kita senang, atau saat itu kita sedang menerima sesuatu yang membuat kita happy. Ya. Itu biasanya pada saat itu kita lupa untuk makan, kita lupa untuk minum.
Bahkan rasa lapar, rasa haus itu hilang. Nah, itu namanya yang kita rasakan nikmat nafsani. Bisa bisa mengalahkan nikmat jasmani. Nikmat jasmani itu kalau kita minum haus, haus minum lega. Tapi bisa jadi kita lupa makan, lupa minum karena kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita happy. Nah, yang ketiga, kelezatan ruhani. Nah, kita, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita ini pengasahabah sering menyampaikan kita ini adalah jalan khusus, orang khusus, jalan khusus. Bukan hanya sebatas jasmani, bukan hanya sebatas mengolah nafsani, tapi kita harus tembus segala apa kegiatan ibadah kita, amalia kita sampai kepada ruhani. Nah, kelezatan ruhani apa? Kelezatan ruhani ini adalah digambarkan sangat lezat sekali ya. Contoh, seorang bapak sedang haus, lalu dia ambil air dari kulkas untuk dia minum. Namun di saat bersamaan dia melihat anaknya berlari bermain dari luar sedang kehausan, kemudian dia terengah-engah kehausan, maka si bapak memberikan air tersebut yang harusnya dia minum untuk anaknya. Nah, ketika si bapak melihat anaknya minum dengan nikmatnya, di saat yang sama itulah si bapak merasakan kelezatan yang luar biasa. Ia puas melihat anaknya tidak kehausan lagi. Padahal dirinya haus. Kenikmatan jasmaninya kalah, kenikmatan nafsaninya kalah dengan nikmatnya ruhani. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itulah kenapa ya anak-anak meski sudah dilarang puasa masih mau berpuasa. Ya, anak-anak biasanya nggak usah puasa, tapi dia masih mau melaksanakan puasa. Biasanya setengah hari kalau saya waktu kecil dulu ya. Nah, itu karena ada rasa kegembiraan ketika akan berbuka puasa. Ada rasa gembira ketika kita akan buka puasa. Makanya rela gitu berpuasa meskipun dilarang. Karena kita merasakan kelezatan rohani ketika berbuka. Karena kita telah mampu mengendalikan dorongan nafsu selama kita berpuasa. Itu sebabnya dikatakan oleh para ahli, jauh lebih banyak orang berpuasa daripada orang yang sholat. Ya. Di Indonesia itu pengusaha menyampaikan mayoritas umat Islam Indonesia adalah Islam KTP. Agamanya Islam di KTP tapi tidak sholat. Pas giliran puasa, yang manusia manusia Islam KTP ini yang tidak melaksanakan sholat, tapi ketika bulan puasa dia ikut berpuasa. Ketika berbuka, ketika kita tanya apakah melaksanakan sholat maghrib, tidak. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, kenapa mereka rela melakukan puasa? Karena ada kenikmatan rohani yang dirasakan ketika akan berbuka. Nah, oleh karena itu, kalau kita bersyukur benar-benar sesuai dengan tuntunan agama, bersyukur kita itu sesuai dengan tuntunan agama, maka di saat kita bersyukur, benar-benar kita akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Jadi ketika kita menyadari nikmat dari Allah, lalu kita bersyukur, dengan bersyukur itu kita akan merasakan kenikmatan, kelezatan, jasmani, rohani, nafsani. Luar biasa. Kalau bersyukurnya sesuai dengan tuntunan agama. Nah, dicontohkan orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan, ia sering bersedekah. Tetapi ketika ia bersedekah kepada organisasi-organisasi atau partai, nah, ia tidak merasakan kelezatan rohani ketika itu. Itu karena ia memberi secara terpaksa atau karena ada sesuatu yang tidak ikhlas gitu ya. Makanya ada banyak ikhwan-ikhwan kita merapat ya. Ya bukan katakanlah mungkin ya katakanlah ikhwan lah ya. Merapat kepada pengusaha ketika mau ada pilpres misalkan.
ketika ada pilkada, semua merapat gitu. Ada malah mengatakan ini adalah punya Abah, rumah ini punya Abah, silakan dimanfaatkan 24 jam, gitu. Tapi percayalah orang kaya yang dermawan itu, ya, kalau dia memberikan sesuatu tetapi dia ada interest, tidak ikhlas, ya, atau terpaksa melaksanakan atau menginginkan sesuatu, dia tidak akan merasakan kenikmatan ketika dia bersedekah. Tuh. Nah, berbeda kalau misalkan dia, ya, digambarkan, dan ini pernah pernah juga terjadi ke saya, melihat bapak-bapak udah tua dorong gerobak bawa jualan pisang, gitu ya. Seketika hati kita terketuk, ya, kemudian kita berhenti memberikan hanya sekedar uang 20.000 misalkan. Tapi orang, ya, kita yang melakukan itu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena memberinya dengan ikhlas. Nah, makanya orang-orang yang kaya, yang dermawan itu yang sering berinfak itu ketika dia memberikannya dengan penuh keikhlasan, dia merasakan kelezatan yang luar biasa. Kelezatan ruhani karena dia telah berbuat baik. Makanya fitrahnya kalau kita berbuat baik, berbuat kebajikan, maka itu akan membuat kita bahagia. Dengan catatan sesuai dengan tuntunan agama ketika kita memberi. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nikmat juga bisa diartikan dengan puas hati, ya. Tadi kelezatan, kepuasan. Kalau kita ingin sesuatu, lalu kita berhasil mendapatkan sesuatu itu, maka kita akan merasakan puas. Nah, rasa puas itulah yang dinamakan nikmat. Jadi nikmat tadi ada kelezatan, ada kepuasan, dan anugerah Tuhan. Kalau kita mendapatkan nikmat, lalu dengan nikmat itu kita bisa berbagi kepada yang lain sebagai tanda syukur, maka di saat itulah kita akan merasakan kenikmatan. Inilah yang dinamakan dengan nikmat syukur. Nah, kalimat yang kedua ialah syukur nikmat. Yang tadi itu nikmat syukur. Syukur nikmat, apa artinya syukur nikmat? Syukur mengandung banyak maknanya. Di antaranya kata syukur oleh para ulama dimaknai menampakkan sesuatu. Makanya syukur itu dipertentangkan dengan kata kikir. Orang kikir pasti ya nggak mau menampakkan miliknya. Ya. Biasanya ya suka bilang, "Ah, saya nggak punya uang." Kalau kata Bunda, jangan sampai diaminin, Kiai. Gitu. Jangan sampai diaminin. Jadi hati-hati ya kalau kita mengatakan nggak punya uang gitu ya. Berbeda dengan orang yang bersyukur. Ia akan menampakkan miliknya sehingga ia disedekahkan, ya, atau diberikan kepada orang lain. Itu. Ketika mendapatkan nikmat, dia berbagi kepada orang lain. Nah, itu, ya. Itu makna syukur yang pertama, yakni menampakkan sesuatu. Makna syukur yang lainnya atau yang kedua ialah menganggap banyak walau sedikit ketika kita menerima dan menganggap sedikit walau banyak ketika kita memberi. Nah, ini makna syukur bahwa kita tanda orang bersyukur itu ketika ia menerima anugerah Allah, ketika ia menerima nikmat Allah, ketika ia menerima pemberian daripada orang lain, ya, walaupun itu sedikit, tapi dianggap banyak, senang sekali, ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya. Pernah mungkin Bapak dan Ibu memberi sesuatu kepada seseorang, padahal yang kita beri sedikit. Tapi orang yang menerimanya itu berbinar-binar, kemudian sambil tersenyum, menerima dengan penuh keikhlasan. Makanya kata pengusaha Abah Hanum bilang, menerima pemberian dengan ikhlas itu juga ibadah. Senang sekali kita melihatnya ya. Kalau kita memberi sesuatu walaupun kecil, tapi orang itu berbinar-binar dan senang sekali sampai mengucapkan terima kasih sambil tersenyum gitu ya. Kita rasanya senang ya, gitu. Jadi kalau kita menerima sesuatu walaupun sedikit harus dianggap banyak. Sebaliknya, kalau kita memberi sesuatu walaupun banyak harus dianggap sedikit. Nah, ini maknanya tanda orang bersyukur.
Tanda orang bersyukur. Kalau dia tidak menganggap nikmat yang didapatnya itu dianggap banyak, tidak mensyukuri, maka dia bukan orang yang bersyukur. Ya. Kalau dia memberi, memberi banyak, dianggap banyak, apalagi memberi sedikit, memberi banyak, itu tanda orang tidak bersyukur. Sekali lagi, menganggap banyak walau sedikit ketika kita menerima, dan menganggap sedikit walau banyak ketika kita memberi. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Syukur menurut Profesor Kais Shihab memiliki 3 aspek. Ya, syukur itu. Merasakan dengan hati bahwa kita telah menerima suatu kebaikan. Aspek kedua ialah syukur lisan. Kalau kita merasakan dalam hati bahwa nikmat ini adalah anugerah Allah, maka perasaan itu akan mendorong kita untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalana lakatsirin min ibadihil mu'minin. Ya. Nah, aspek yang ketiga ialah kita melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dari diberikannya nikmat itu. Jadi syukur itu mempunyai 3 aspek. 1 syukur hati, 2 syukur lisan, 3 syukur dengan perbuatan. Ya. Syukur hati menyadari bahwa itu nikmat anugerah dari Allah, lalu mengucapkan memuji, ya, memuji Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kemudian menggunakan nikmat yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan kepada kita. Nah, makanya sering ya, sering pengusaha Abah menyampaikan guru agung kita, mengajarkan kita memanfaatkan pemberian sesuai dengan kehendak yang memberi. Banyak contohnya dulu ya, Abah ini sekedar obat nyamuk, di sini nggak ada nyamuk neng. Kalau begitu buat rokok. Kalau rokok banyak yang ngerokok di sini dibagi-bagi sama orang-orang merokok. Abah haus ya, suatu ketika dari suatu daerah gitu pulangnya dikasih amplop ya 7 juta gitu waktu itu dulu ya dikasih ini sekedar transport. Nah, kata Abah, betulan nih ban mobil udah gondol harus diganti karena untuk transport. Belum lagi cerita Abah Sepuh itu kan diberikan kain batik kalus dan kasar. Ayah Abah ini sekedar untuk ke keset. Dibuat keset sama Abah Sepuh. Atau pengen dianggok Abah pengen dipakai. Oh gitu. Nah, jadi kalau memberi itu ya, kalau menerima pemberian itu harus dimanfaatkan sebagaimana tujuan diberikannya nikmat itu. Kalau orang memberi, ya dia tujuannya memberi untuk apa? Digunakan untuk itu gitu. Kalau kita diberi peci gitu ya, berarti harus digunakan untuk dipakai dan untuk pakai sholat gitu ya, dipakai bukan untuk buat untuk nyikat sepatu, ngelap sepatu gitu ya. Nah, kalau orang diberi peci, kemudian pecinya nggak dipakai sesuai peruntukannya, dipakai untuk semir sepatu, maka itu tanda orang tidak bersyukur gitu. Nah, gitu. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Kita ini sudah banyak sekali menerima nikmat dari Allah. Jika kita menghitung, niscaya tak akan terhitung. La tuhsuha. Maka oleh karena itu, guru kita mengajarkan kita agar banyak-banyak pula kita bersyukur. Bahkan pengesabah mengatakan, karena nikmat Allah tak terhingga, maka syukur kita juga mesti tak terhingga. Nah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Oleh karena itu syukur itu belum sempurna kalau baru pengakuan hati dan lisan. Mesti digunakan sebagaimana tujuan dari nikmat tersebut diberikan. Dan jangan pernah menganggap yang kita berikan itu banyak. Itu tandanya kita belum bersyukur. Dan jangan pernah menganggap yang kita terima itu sedikit. Itu artinya kita belum bersyukur. Dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang mengeluh bahwa ia tidak mendapatkan nikmat karena hidupnya miskin. Lalu Nabi bersabda, Inna awwalu ma yas'alu anhu yaumal qiyamah, yakni abda min na'im an yaqula lahu alam tusiha laka jismaka wa nurwiyaka minal ma'i baridi.
Sesungguhnya hal pertama yang akan ditanya dari seorang hamba di hari kiamat kelak dari nikmat, dikatakan kepadanya, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada tubuhmu, dan bukankah kami telah memberimu minuman dari air yang dingin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, kalau kita ingin mengenal Allah dan berakhlak seperti akhlaknya Allah, maka kita harus memahami sifat-sifat Allah untuk dimanifestasikan ke dalam diri kita. Semakin banyak pantulan sifat-sifat Allah ke dalam diri kita, maka semakin dekatlah kita kepada Allah dan semakin tinggilah derajat kita di sisi Allah. Ketahuilah bahwa Tuhan melukiskan dirinya dengan yang maha bersyukur, syakirun alim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallahi syakirun alim." Dan siapa yang mengerjakan kebaikan dengan sukarela, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.